Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan angkatan 28 dan 29 setia Kalpataru di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ini kita masuk ke semester 7 ya. Jadi ini mata kuliah yang secara teoritis akan membantu teman-teman bagaimana sih membuat pola akuntansi yang biasa terjadi di dunia usaha. Sistem informasi akuntansi itu bentuknya adalah membentuk prosedur-prosedur. Seperti dimulai dari kalau misalkan untuk perusahaan dagang yang tipenya A itu bagaimana model pencatatannya. Pencatatan yang secara luas, jadi tidak hanya pencatatan dalam bentuk transaksi harian aja ya, tapi mungkin juga meliputi pencatatannya aset tetapnya bagaimana, kemudian pencatatan persediaannya bagaimana, sampai dengan pelaporan akuntansinya itu modelnya seperti apa, beserta nanti staf-staf atau orang-orang yang akan menangani kegiatan akuntansi tersebut selama satu periode berjalan. Nah, mata kuliah ini saya menggunakan bukunya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah dibagikan di Google Classroom dan saya lebih nyaman membagikan materi ulasan dalam bentuk YouTube ketimbang kita melalui sesi Zoom, karena sesi Zoom ini banyak kelemahannya ya, kalaupun keuntungannya hanya ada interaksi, tapi itu tidak banyak bisa diikuti oleh teman-teman yang kemungkinan ininya berhalangan. Pembahasan kita ini akan masuk ke dalam 4 pembahasan ya. Jadi dalam 4 pembahasan ini akan dibagi 2 pertemuan, karena kita sesi pertemuannya itu selang-seling online dan offline yang durasinya masih sama 1 jam per materi. Nanti kita akan mempelajari konsep dasar sistem, kemudian gambaran umum sistem informasi akuntansi, perancangan formulir atau dokumen ya, sampai dengan pedoman rekening dan dasar klasifikasi serta cara pemberian kode rekening. Nah, ini sifatnya ada teoritis. Jadi kalau mata kuliah teoritis, nanti agar tidak jenuh, setelah kita mempelajari teorinya, kita akan coba aplikasikan teori itu ke dalam bentuk sistem yang lebih sederhana ya, sistem yang lebih sederhana. Ya, jadi saya juga menekankan teman-teman mahasiswa agar mempunyai tanggung jawab untuk mempelajari materi-materi yang diberikan oleh dosen-dosen. Jadi harapannya pada saat terjadinya perkuliahan, teman-teman sudah mengetahui materi yang sudah dibahas, yang sedang dibahas, dan bisa menimbulkan daya-daya pikir yang kritis. Kritis itu artinya bisa menanggapi yang ada di dalam materi tersebut, menanggapinya dalam bentuk gagasan, menanggapinya dalam bentuk pertanyaan, atau menanggapinya dalam bentuk sanggahan sesuai dengan pengalaman teman-teman. Kalau kebetulan teman-teman di bidang akuntansi, dan mata kuliah ini mata kuliah yang bermanfaat untuk kita yang nanti akan menjadi calon seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin itu harus bisa membuat sistem. Sistem itu bentuknya adalah pola-pola bekerja secara alam bawah sadar. Jadi pola-pola kerja itu bisa dijalankan oleh orang-orang yang berada di bawah kita. Ya, maka kalau kita mengerti teori sistemnya, kita bisa membuat sistem yang sangat kuat. Karena semua keilmuan atau semua bidang itu ada sistem yang berjalan di dalamnya. Contoh seperti HP, sistemnya Android dengan iPhone. Ya sama-sama HP, cuman di situ sistem yang berjalannya berbeda. Android dengan yang digunakan iPhone ya atau iOS ya, maka perbedaannya? Ya perbedaannya sebetulnya dari segi tampilan saja ya, dan juga dari segi kemewahan. Mungkin kalau yang Android itu tidak semewah kayak menggunakan misalkan Apple, yang dimana semua aplikasi-aplikasi yang berjalan di dalamnya itu berbayar kalau yang menggunakan iPhone misalkan. Itu contoh kecilnya saja. Kemudian ada lagi sistem yang teman-teman
hampir setiap bulan menikmati seperti ATM, automatic teller mechanic ya, itu bagian juga dari sistem yang kita bisa menggunakan ATM itu di mana saja. Nah, itu dasar pengembangannya dari teori-teori, kemudian dilihat dengan berdasarkan kebutuhan dan dikembangkan dengan campuran teknologi. Jadilah sebagai ATM dan semua sistem yang berjalan saat ini. Jadi ini mata kuliah yang walaupun nanti tidak digunakan di dalam ranah akuntansi, tapi di bidang pekerjaan teman-teman ini sangat memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Jadi setiap materi yang saya berikan, upayakan untuk bisa membaca materi-materi tersebut ya, agar teman-teman sudah ada bayangannya, dan nanti kalau ada latihan segera dikerjakan latihan tersebut. Dan ini nanti akan selang-seling dalam minggu ini disajikan dalam bentuk online, minggu depan kita offline. Ya, itu nanti agak bisa lebih hidup kalau misalkan offline. Nah, ini video pembuka dari saya. Semoga bisa menjadi pengantar yang baik. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.